selamat datang kembali. Hari ini kita bakal dalemin salah satu kalimat paling penting, paling kuat dalam iman Kristen yang diucapkan langsung oleh Yesus sendiri, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." 3 kata yang kelihatannya sederhana, tapi jadi pegangan buat jutaan orang. Sebenarnya, apa sih makna di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa kayak tersesat, bingung, nggak tahu mesti kemana, atau cemas mikirin masa depan? Saya yakin kita semua pernah ngalamin itu kan? Nah, justru dari perasaan yang sangat manusiawi inilah lahir sebuah jawaban yang luar biasa dahsyat. Coba deh kita bayangin suasananya. Malam itu, di ruang atas, guru yang jadi andalan mereka tiba-tiba bilang kalau dia akan pergi. Udah gitu ada isu pengkhianatan, bahkan ada prediksi penyangkalan. Rasanya kayak semua harapan mereka tuh mau runtuh, dan yang tersisa cuma cemas, bingung, dan takut. Nah, di tengah-tengah semua kebingungan itu, muncullah Thomas. Dengan jujur dan belak-belakan, dia menyuarakan apa yang ada di kepala semua murid. Dia masih mikir secara harfiah ya, soal tempat, soal lokasi fisik. Pertanyaan polos inilah yang justru jadi panggung buat jawaban Yesus yang bakal jauh melampaui peta manapun. Dan jawaban Yesus itu bukan petunjuk arah. Dia nggak ngasih peta atau GPS. Sebaliknya, dia memberikan dirinya sendiri. Sebuah jawaban personal yang terbagi jadi 3 bagian yang luar biasa. Jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jalan, atau dalam bahasa Yunaninya, hodos. Disinilah letak ide yang radikal banget. Yesus nggak bilang, aku akan tunjukin jalannya. Tapi dia bilang, akulah jalan itu. Beda banget kan? Dia bukan rambu lalu lintas yang cuma nunjuk arah. Dia itu jalan tolnya yang bener-bener ngebawa kita sampai ke tujuan. Analogi-analogi ini ngebantu kita ngerti maksudnya. Dosa itu kan ibarat jurang pemisah. Banyak agama mencoba bangun jembatan dari sisi manusia ke atas. Tapi iman Kristen percaya, Yesuslah jembatan yang Tuhan bangun dari atas ke bawah buat ngejangkau kita. Mirip seperti tirai di bait suci yang robek pas dia wafat, tubuhnya yang hancur itulah yang jadi jalan masuk baru buat kita ke hadirat Tuhan. Setelah jalan, Yesus bilang dia adalah kebenaran atau aletheia. Nah, ini bukan sekedar kebenaran faktual kayak 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Bukan. Aletheia itu artinya realitas yang sesungguhnya, substansi yang asli. Bukan cuma bayangan atau tiruan. Jadi, poin krusialnya gini. Semua ritual, kurban, dan simbol di perjanjian lama, kayak domba Paskah misalnya, itu semua cuma bayang-bayang. Cuma pointer. Yesus adalah wujud aslinya. Dialah penggenapannya, ekspresi yang paling sempurna dan lengkap tentang siapa Tuhan itu. Simpelnya, kalau kamu pengen tahu Tuhan itu kayak apa, ya lihatlah Yesus. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu hidup, kita perlu tahu dulu nih perbedaan penting dalam bahasa Yunani. Ada kata bios, ini artinya kehidupan biologis kita, yang ada batas waktunya. Dan ada kata zoe. Nah, ini konsep yang sama sekali beda. Dan zoe, inilah jenis kehidupan yang Yesus klaim sebagai dirinya. Bukan sekadar bios, hidup, napas, terus mati. Yang dia maksud adalah zoe, kehidupan ilahi, kehidupan Tuhan sendiri yang esensial, kekal, dan gak bisa dikalahkan oleh kematian. Artinya apa? Dia itu bukan cuma pemberi hidup. Dia adalah sumbernya. Ada di dalam dirinya. Klaim yang luar biasa ini dibuktikan lewat kebangkitannya yang nunjukin kuasanya atas maut. Dan buat kita yang percaya, dia jadi penopang hidup rohani kita. Persis kayak pokok anggur yang terus ngalirin kehidupan ke ranting-rantingnya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling menantang. Bagian yang paling eksklusif dari ayat ini. Para teolog sering menyebutnya skandal partikularitas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat ini tegas banget ya kan? Absolut. Nggak ada ruang buat interpretasi lain. Ini adalah klaim bahwa dia itu satu-satunya jalan. Pertanyaannya, kok eksklusif banget? Kalau kita lihat dari sudut pandang teologi Kristen, ini tuh sebetulnya bukan klaim yang sombong, tapi sebuah kesimpulan logis. Logikanya gini, kalau masalahnya spesifik, yaitu dosa manusia yang jadi pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan, maka solusinya pun harus spesifik dan setara. Analogi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Bayangin, kamu punya brankas yang didesain cuma buat satu kunci unik. Kalau kamu bilang, hanya kunci ini yang bisa buka, itu bukan sombong kan? Itu fakta teknis.
Nah, dalam pandangan ini, Yesus adalah satu-satunya kunci yang pas dan memenuhi syarat untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Oke, kita udah bahas teologinya yang cukup dalam. Tapi sekarang pertanyaannya, jadi apa artinya semua ini buat kita hari ini? Gimana dampaknya buat hidup kita sehari-hari? Yuk kita lihat 3 implikasi praktisnya. Pertama, ini ngasih kita kepastian. Keselamatan kita itu nggak lagi tergantung sama usaha kita yang sering naik turun, tapi bersandar penuh sama pribadi Yesus yang sempurna. Kedua, ini jadi dasar doa kita. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus, itu bukan cuma kata penutup, itu adalah kunci akses kita, paspor kita buat langsung menghadap Bapa. Dan ketiga, ini jadi alasan buat penginjilan. Logikanya sederhana banget. Kalau kamu nemuin satu-satunya jalan keluar dari gedung yang lagi kebakaran, bukankah tindakan kasih yang paling besar adalah ngasih tahu semua orang yang masih di dalam? Jadi, kita kembali lagi ke titik awal. Buat para murid yang lagi cemas di ruangan itu, dan buat kita semua yang keadaan rasa tersesat, Yesus nggak nawarin peta, tapi nawarin dirinya sendiri sebagai jawaban yang utuh. Pertanyaan Thomas, gimana kami tahu jalannya? Udah terjawab. Sekarang pertanyaannya jadi buat kita. Apa artinya buat saya, buat Anda, untuk nggak cuma tahu tentang jalan ini, tapi untuk benar-benar berjalan di dalamnya, setiap hari?